Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya. Saya ini Quran itu bukan hanya sekedar bacaan biasa. Tetapi yang menamai Al-Quran adalah Allah sendiri. Seperti yang tersemat di dalam Al-Quran surat Thaha ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kalau bukan Allah, dari mana? Syekh mengatakan Apa? Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari Bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan Allah. tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, Apa? yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Widih. Saya tantang Pablo ini ya. Saya tantang Pablo dimanapun Anda berada. Ketemu saya yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita simak satu pernyataan dari seseorang yang membela Panji Gumilang, di mana orang ini telah saya reaction kemarin, katanya dia siap pasang badan untuk membela Al Zaitun. Maka saya juga siap pasang badan untuk membela MUI. Kalau orang seperti ini tidak diberikan sanksi tegas, maka kedepannya orang seperti ini akan meremehkan hukum di Indonesia dan akan membuat hukum-hukum baru, hukum-hukum sendiri seenak jidat dia, dan akan membuat Islam semakin buruk kedepannya. Ya, akidah akan dirusak oleh dia. Benar kata Mas Ken Setiawan atau para orang NII dulu yang telah insyaf, yang telah taubat mengikuti Panji Gumilang, bahwa ini bukan negara Islam Indonesia. NII adalah negara impian iblis. Dajjalnya siapa? Dajjalnya adalah Panji Gumilang. Dan sekarang saya ingin memberikan pernyataan yang sangat tegas untuk memberikan tanggapan dari pernyataannya si Pablo ini, di mana Pablo ini memberikan statement yang ngawur menurut saya. Ya, anak-anak seperti ini nih, anak model seperti ini nih yang sok-sok tahu terhadap akidah, seolah-olah ucapannya benar, dikasih tepuk tangan, dikasih sorak meriah oleh kaum-kaum Al Zaitun, kaum-kaum yang ingkar terhadap sunnah itu. Allah. Coba kita langsung listen seperti apa pernyataan dari si Pablo ini. Yang saya sebut dengan pasang badan adalah begini, saya ada rencana apa? memang dalam waktu dekat saya akan meminta melakukan satu gerakan begitu, meminta pemerintah untuk mereview apa atau tindakan yang selama ini sudah dilakukan oleh MUI. Waduh. Jadi seolah-olah MUI telah mengambil tindakan yang salah, teman-teman. Ya, seolah-olah MUI melakukan tindakan yang salah. Siapa Pablo ini? Itu yang terjerat kasus ikan asin itu ya. Na'udzubillah. Tiba-tiba dia ngomong ingin melakukan koreksi terhadap MUI, menyarankan pemerintah untuk mengoreksi MUI. Anda yang perlu dikoreksi otaknya, ya. Otak Anda itu. Tuh. Yang pertama yang saya mau lakukan, mungkin rencana saya seperti itu. Yang Rencana. kedua, Punya rencana. saya sempat tadi menawarkan kepada nggak usah takut kalau masalah rekening ditutup ya. Saya kenapa? siap untuk membiayai operasional pendidikan Al Zaitun sampai rekening kebuka. Gitu. Itu sih sebenarnya. Ya, nanti kita tinggal lihat. Gitu. Harusnya sih kebuka lah. Apa yang mau disampaikan di sini? Diblokir kenapa? Ini kan menjadi pertanyaan banyak. Diblokir karena ada transaksi yang mencurigakan. Bagaimana suatu pondok pesantren transaksinya bisa triliunan begitu? Pondok pesantren memiliki dana sebesar itu dari mana? Transaksinya mencurigakan, rekeningnya begitu banyak. Penjelasan Pak Mahfud MD itu sudah sangat jelas ya, di mana Pak Mahfud MD memberikan keterangan yang sangat akurat mengenai apa yang terjadi terhadap rekening-rekening itu. Sampai akhirnya memblokir rekening itu. Masih kurang apa? Seharusnya dengan bukti-bukti hal demikian itu sudah menjadi kekuatan bagi Bareskrim untuk mengangkat hal tersebut terhadap sesuatu yang bisa membawa Panji Gumilang menjadi tersangka. Tetapi apa? Aduh, ini Pablo ini juga ini. Pemerintah juga harus terbuka dong. Diblokir kenapa? Benar nggak? Transaksi Jangan kita blokir kan kalau tidak ada asas keadilan di sana, memblokir itu namanya jolim. Betul Jolim. dong?
Maka pemerintah harus memberitahu, mengedukasi kepada orang kenapa itu diblokir. Itu dulu pertama, beritahu gitu. Oh, karena ada dugaan penyimpangan dana BOS misalnya. Lalu pertanyaan saya, berapa nilai total yang disita? Katanya ada 16 triliun lebih. Dana BOS yang diterima berapa? Hitung-hitungan katanya ada 100 sekian miliar. Ya sudah, itu saja yang diblokir, sisanya kembali ngapain lagi? Sisa uangnya itu kan transaksi mencurigakan. Yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD adalah transaksi mencurigakan yang dimana hanya sebatas pondok pesantren, tapi transaksinya bisa triliunan. Dapat dana triliunan dari mana itu? Ini kan luar biasa yang perlu dipertanyakan, perlu dipertanggungjawabkan. Dipusingkan. Kan itu maksud saya begitu loh. Jadi karena di sini banyak terkait dengan hajat hidup orang banyak begitu. Orang-orang yang ada di sini, santri-santri di sini membutuhkan asupan ilmu setiap harinya agar mereka itu bisa menjadi orang. Ilmu yang menyimpang, ilmu yang sesat, orang yang telah didoktrin oleh Panji Gumilang dengan cara-caranya Panji Gumilang itu adalah suatu penyesatan terhadap akidah, dan akidah yang sesat itu didoktrin kepada anak-anak dan tanpa pertanggungjawaban. Apabila Panji Gumilang ingin mendoktrin santri-santrinya dengan cara yang demikian dan dipublikasi, diketahui halayak, apabila itu tidak sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, wajib hukumnya untuk didialogkan dengan ulama-ulama yang lain, dengan LSM-LSM yang lain. Ibarat seperti Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari mendapatkan julukan bahwa dia adalah seorang perawi hadis yang paling banyak, bahkan sampai ratusan ribu hadis dia hafal. Di sini kita ketahui bahwa Imam Bukhari sempat dites oleh 10 ulama, untuk diketahui sejauh mana keilmuannya. Bukan hanya sekedar mengeluarkan fatwa begini. Ketika diminta pertanggungjawaban untuk mendialogkan secara ilmiah, takut, sok-sokan ngomong mau menggelar karpet merah. Setelah dikirimkan surat gelar karpet merahnya, yuk dialog. Takut, nunggu tahun depan katanya, nunggu akhir semester, nunggu ini. Akhirnya apa? Itu hanya alibi untuk menghindari dialog ilmiah. Karena apa? Tahu kalau dia salah, tahu kalau dia akan kalah. Mau apa lagi? Mau dibela lagi? Kalau mau membela, gunakan dalil, berani dialog ilmiah, wajib dialog, disiarkan secara live, dijaga TNI dan Polri. Agar apa? Agar berjalan secara kondusif. Orang yang mengaku intelektual tidak akan pernah dia takut untuk meladeni dialog ilmiah. Orang yang mengaku cerdas di dalam bidang agama, ketika diajak dialog, dia tidak akan lari, dia tidak akan menghindar, dia akan sanggup untuk meladeninya. Karena apa? Dia mengaku di jalan yang benar. Orang yang mengaku berjalan di atas jalan yang benar tidak akan pernah takut terhadap apapun. Kita ini yang menentang dialog ilmiah terhadap Panji Gumilang, kita tahu bahwa melihat suatu penyesatan yang jelas di depan mata kita, dan mereka juga mengaku benar, maka kebenaran ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau hanya keluar-keluar di media sosial, saya ini benar, saya ini begini, ya nggak ada ujungnya tanpa dialog ilmiah. Syekh mengatakan yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan Allah. Tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik. Apa? Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Widih, na'udzubillah. Ini pemikiran yang sudah terlanjur liberal dan sesat. Pokoknya siapapun yang berbaris di barisan Panji Gumilang, pemikirannya rusak. Ya, tanpa bisa didialogkan. Rusak tanpa mau diajak dialog. Orang yang mengatakan Al-Quran itu perkataan Allah, maka orang tersebut telah menista agama. Artinya kita ini menista Islam sudah. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah. Artinya Nabi Muhammad itu menista Allah. Para sahabat, tidak ada satupun para sahabat mengatakan kalau Al-Quran adalah perkataan Rasulullah SAW. Para sahabat ini yang hidup dengan Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan, kalau kalian tahu, misalkan ada satu riwayat yang menyebutkan Al-Quran adalah perkataan Rasul. Sahabat nih. Sahabat, saya tantang Pablo ini ya, saya tantang Pablo dimanapun Anda berada,
ketemu saya yuk. Ketemu di mana? Kita dialog atau kita live dialog nanti. Sebarkan video ini biar sampai kepada Pablo. Di mana ini orang ini? Kita dialog secara live. Bawa ulama terbaik Anda, bawa perwakilan dari Al Zaitun yang paling cerdas. Kita dialog ilmiah. Seenaknya ngomong siapapun yang mengatakan Al-Quran perkataan Allah, maka dia telah menista Islam. Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke 4 imam madhab, tidak ada yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Rasul. Wajib Anda terima tantangan ini. Perkataan yang keluar dari mulut Anda, itu adalah suatu kemungkaran yang luar biasa. Wajib Anda bertanggung jawabkan. Saya tunggu tanggapan dari Anda. Enak saja ngomong seenak jidat dia ya. Siapapun yang mengatakan Al-Quran perkataan Allah, itu adalah penistaan terhadap agama. Setiap lafaz per lafaznya, itu Allah yang mengirimkan. Allah yang berkalam. Bukan Jibril, bukan Nabi Muhammad. Mereka hanya perantara untuk menyampaikan risalah Allah itu. Oke, coba kita lanjut. Kita punya, bisa membuat satu, satu, bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu. Oke. Tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan. Ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke? Mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Waduh. Jadi hanya Anda yang lengkap gitu. Allah tidak punya mulut. Jadi hanya manusia yang lebih lengkap daripada Allah. Ini akidah model apa ini? Allah tidak punya tangan, tidak punya kaki gitu. Tidak punya badan, tidak punya apa-apa. Apa Allah kalau menurut definisi Anda? Na'udzubillah min dzalik. Kita bukan ingin menyamakan Allah dengan manusia. Allah itu laisa kamislihi. Bukan berarti Allah tidak berbentuk. Apapun yang Allah kehendaki itu bisa saja. Jangan pernah kita membatasi Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya mata, Allah tidak punya mulut, Allah tidak punya hidung, tidak punya apa-apa. Artinya Allah itu hanya zat begitu. Tidak boleh. Allah itu meskipun zat, meskipun tidak punya mulut, mampu untuk cuma sekedar bersuara. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Mendengar pakai apa? Melihat pakai apa? Anda kalau mau menafsirkan hal ini untuk dengan cara berleha-leha Anda menyatakan seperti itu, ya, maka Anda patut untuk mempertanggungjawabkan ini dengan dalil. Meskipun tidak ada seorang pun yang mampu menggambarkan seperti apa zat Allah, Nabi Muhammad ketika Mi'raj tidak bisa melihat Allah kecuali hanya ada cahaya. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang mampu menggambarkan Allah itu seperti apa. Ya, laisa kamislihi. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Ingat, setara. Arti setara apa? Menandingi dia. Menandingi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tertanding dengan Allah. Bagaimana ini? Allah. Lebih sempurna Anda gitu dari Allah. Meskipun Allah bisa mengeluarkan suara, itu bukan berarti kita mau mereka-reka seperti apa mulut Allah. Allah maha melihat seperti apa mata Allah. Allah maha mendengar seperti apa telinga Allah. Allah maha dekat, lebih dekat dari urat nadi. Apakah Allah ada di diri kita? Tidak seperti itu konsepnya berakidah. Ya, Pablo ya. Ini Pablo ini wajib ini untuk diajak dialog. Pokoknya siapapun yang membela Panji Gumilang wajib untuk diajak dialog. Orang UIN, dosen-dosen UIN yang telah berdialog dengan orang MUI pada mati kutu tidak bisa menjawab. Di bab fikih mereka tidak bisa menjawab. Di bab akidah tidak bisa menjawab. Membawakan dalil, dalilnya membantah diri mereka sendiri. Itu apa-apaan. Anda ingin membantah orang MUI, dalilnya mana? Ingin membela Panji Gumilang, dalilnya mana? Ya, bukan cuma mengeluarkan argumen, tetapi harus membawakan dalil. Setiap dalil apabila hanya dipaksa-paksakan untuk membenarkan suatu yang sesat, maka itu akan menjadi senjata yang makan tuan. Lihat saja, lihat saja. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini kurang bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikro mah paham lah gitu ya. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada. Quran itu bukan hanya sekedar bacaan biasa, tetapi yang menamai Al-Quran adalah Allah sendiri. Ya, Quran
adalah Allah yang memberikan namanya sendiri. Seperti yang tersemat di dalam Al-Quran surat Thaha ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kalau bukan Allah, dari mana? Seperti ayat-ayat yang berbunyi Thaha. Nah, ayat ini tidak lain tidak bukan adalah dari Allah. Ya, yang memiliki tafsirnya adalah Allah. Yang tahu kenapa bisa menyampaikan Thaha adalah Allah. Apabila Al-Quran ini adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW, tentunya kenapa ada kalimat-kalimat seperti Thaha, Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Ini tidak lain tidak bukan Rasulullah tidak ingin mengurangi ataupun menambahi apa yang telah Allah firmankan kepada dia. Dilanjutkan di ayat yang kedua, kami ini tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau tidak menjadi kesusahan, kepayahan. Ya, untuk menjadi suatu petunjuk, penerang jalan umat. Inilah Al-Quran. Dilanjutkan di ayat berikutnya. Selain Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran diturunkan melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Bukan takut kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Al-Quran ini tidak ada perubahan sedikit pun. Kalau ada perubahan sedikit pun, maka Rasulullah akan merubah-rubah kalimatnya. Bahwa Al-Quran ini diturunkan kepadaku. Begitu kata Nabi. Agar aku menjadi orang yang lebih takut kepada Allah. Begitu. Tetapi apa? Rasulullah tidak merubah satu lafaz pun yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran adalah perkataan Allah. Bukan perkataan Jibril. Padahal Nabi Muhammad mendengarnya dari Jibril. Kenapa Nabi Muhammad tidak menyatakan Qala Jibril? Bisa gak Anda menjawab dengan dalil ini? Pablo, Anda saya tantang dialog di sini. Bisa gak Anda menjelaskan bahwa kenapa Rasulullah tidak menyebutkan Al-Quran ini Qala Jibril, padahal Rasulullah mendengarnya dari Jibril? Kenapa? Allah. Udah cukup. Tidak perlu panjang lebar saya memberikan tanggapan terhadap kenyelenehan si Pablo ini. Membela dengan cara yang gedabrus kalau menurut saya. Ini gedabrus ini. Tong kosong gedabrus bunyinya. Nauzubillah. Bagaimana kalau menurut kalian? Ya, bantu share video ini agar sampai pada Pablo. Saya menantang Pablo dialog ilmiah. Ya, bawa orang terbaik Anda untuk berdialog dengan saya juga akan bawa orang terbaik saya. Kalau perlu ajak orang terbaik di Al Zaitun, 100 orang terbaik di Al Zaitun berdialog dengan satu orang terbaik saya akan jamin dan saya pastikan kalian tidak akan menang. Ya, saya tunggu keberanian kalian untuk berdialog ilmiah dengan tim saya.